Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua, dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Selama 1 minggu ini kita akan mendalami penjabaran tentang 8 sabda bahagia. Penjabaran inilah yang kita kenal dengan kata etos radikal kasih Kristiani. Setiap kekuatan, setiap tindakan, setiap semangat tentu memiliki sesuatu yang radikal. Maka Injil hari ini yaitu Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai dengan 42 mau memberikan kepada kita penegasan kembali etos radikal kasih Kristiani. Injil hari ini berbicara tentang ajaran Yesus mengenai kasih yang melampaui pembalasan. Jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Itulah etos radikal kasih Kristiani. Ayat 38. Serta ajakan untuk memberikan lebih daripada yang diminta. Ayat 39 sampai dengan 42. Itulah etos radikal cinta kasih kita. Ini mencerminkan juga panggilan kepada kasih tanpa syarat dan kemurahan hati yang radikal. Maka karena ini menyangkut etos radikal kasih Kristiani, saya baca saja seluruhnya Injil hari ini yang berbunyi demikian. Matius bab 5 ayat 38 sampai dengan 39 sampai dengan 42. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Itulah etos radikal kasih Kristiani yang dinampakkan dalam tiap ayat. Tetapi saya ingin mengajak Anda untuk melihat 3 saja yang saya pikir berkenaan dengan zaman ini. Yang pertama kita lihat ayat 38 di mana Yesus mengajarkan untuk merespon kejahatan dengan kasih yang bebas. Bukan dengan pembalasan. Ajaran Gereja Katolik menggarisbawahi bahwa kasih semacam itu adalah panggilan ilahi yang membebaskan manusia untuk hidup dalam kemurahan hati. Bukankah hidup dengan kemurahan hati sangat dibutuhkan untuk zaman sekarang? Di mana peperangan mulai muncul, di mana kesulitan kerja mulai nampak, maka kita membutuhkan kemurahan hati, baik dalam pemberian sesuatu, tetapi terutama adalah pemberian pengampunan. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat, ampunilah mereka. Itu etos yang pertama. Etos yang kedua, kasih kepada sesama itu berakar dalam kasih kepada Allah dan adalah tugas pertama yang mengalir dari martabat manusia. Maka Yesus berkata, kamu telah mendengar firman. Yesus kembali mengungkapkan bahwa dia sendirilah sang firman itu yang telah menjadi manusia. Manusia pengampun, manusia penyembuh, manusia penyemangat, manusia penuh kasih.
Dan itulah martabat manusia yang sesungguhnya. Maka Matius bab 5 ayat 38 sampai dengan 42 pada dasarnya adalah Yesus mau mengingatkan kita, kembalilah kepada martabat manusia. Karena apa? Semakin kita menjadi orang yang penuh kasih, maka disitulah nampak kemanusiaan kita. Semakin kita jauh dari cinta kasih, maka semakin merosot pula nilai kemanusiaan kita. Itulah etos Katolik kita. Etos yang ketiga, yang sangat erat kembali dengan ajakan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lebih dari itu, yaitu untuk selalu memberikan lebih dari apa yang diminta. Mengapa? Karena kasih itu melampaui diri sendiri. Maka umat Katolik diajak untuk menjadi orang yang bukan hanya berbagi, tetapi melampaui, bahkan kalau boleh bilang, tidak menekankan egoisme, tetapi menekankan kasih. Sedapat mungkin egoisme itu dipapras, dihilangkan sama sekali. Itulah etos radikal kasih Kristiani kita. Dari Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai dengan 42, sebuah penjabaran dari 8 sabda bahagia. Saudara, itulah etos radikal Kristiani kita. Shalom.